Rashford kembali, MU siap sambut ancaman baru. Marcus Rashford resmi kembali ke Manchester United setelah 1,5 tahun merantau, termasuk masa peminjamannya kepada Barcelona yang tidak diaktifkan opsi pembelian permanennya. Dari Maguire meyakini kepulangannya akan memberikan dampak besar dan menyebut Rashford tampil istimewa selama di Barcelona dan langsung menjadi ancamannya saat masuk melawan AC Milan. Menurut Maguire, bukan hanya lini serang yang diuntungkan, tetapi juga para bek MU yang akan terasa lewat duel latihan dengan dirinya. Michael Carrick pun dikabarkan mendukung penuh agar Rashford tetap bertahan di Manchester United. Bus Amazon resmi masuk ke Liverpool. Jeff Bezos resmi terkait dengan Liverpool setelah konsorsium yang dipimpin oleh Amit Bhatia, menantu miliarder baja Laxmi Mittal, dan turut melibatkan pendiri Facebook Eduardo Saverin telah menyepakati pembelian sepertiga saham dari klub. Ini menjadi kali pertama sejak tahun 2010 FSG mengurangi kepemilikan mayoritasnya. Bezos masuk lewat K5 Sport, sementara EA Capital menyuntikkan dana tambahan. Valuasi klub kini mencapai sekitar 5,9 miliar dolar dan salah satu tertinggi dalam sepak bola, mengalahkan valuasi Manchester United saat Ineos masuk di tahun 2024. Meski demikian, transfer ini murni kepemilikan saham dan tidak mengeluarkan dana segar untuk transfer pemain, sementara FSG tetap memegang kendali operasional harian dari Liverpool. Starting 11 oke, tapi bangku cadangan Liverpool bikin was-was. Liverpool menutup pramusim dengan kemenangan 2-0 atas Como. Hasil penting usai sebelumnya sempat unggul 2-0, namun akhirnya kolaps dan kalah dari Leeds United serta AS Monaco. Starting 11 asuhan dari Andoni Iraola mulai menemukan bentuk. Jeremy Jagger berduet dengan Virgil van Dijk di jantung pertahanan, Frimpong Karkes di sisi belakang, Szoboszlai Gravenberch di lini tengah, serta Wish yang mulai membangun koneksi dengan Isak di lini depan. Namun kedalaman skuad jadi masalah besar karena Joe Gomez masih absen, Giovanni Leone masih belum pulih dari cedera ACL, dan Ronald Araujo baru saja menjalani debut tak resmi. Dengan persaingan ketat dari Arsenal, City, Chelsea, dan MU, Liverpool dinilai masih butuh tambahan kualitas sebelum laga pembuka melawan Newcastle United. Tijani Rangers cuan 2 triliun rupiah jika hijrah ke Arab. Manchester City dan Al-Qadsiya dilaporkan telah sepakat soal transfer dari Tijani Rangers senilai 61 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Klub Arab Saudi itu menawarkan gaji fantastis, yakni sekitar 20 juta euro per musim selama 4 tahun plus opsi perpanjangan semusim. Jika bertahan penuh selama 5 tahun, total bayarannya sekitar 200 juta euro atau sekitar 2 triliun rupiah. Angka ini jauh melampaui gajinya di City yang sekitar 287 miliar rupiah per tahun. Musim lalu Rangers tampil 28 kali di Liga Inggris dengan 19 kali sebagai starter, namun kesulitan menjadi pilihan utama. Selain Al-Qadsiya, Nottingham Forest juga dikabarkan turut mengincar gelandang berdarah Indonesia Belanda tersebut. Legenda Madrid bila Ferran Torres. Santi Canizares kembali menyuarakan ketidaksetujuannya lewat program El Partidazo terkait keputusan Barcelona melepas Ferran Torres ke PSG seharga 50 juta euro setelah 4,5 tahun membela klub Catalunya tersebut. Ia mengenang perjuangan Torres beradaptasi sejak meninggalkan Valencia untuk berkarir di Inggris hingga akhirnya berhasil menemukan performa terbaiknya bersama Barcelona, bahkan sempat menciptakan gol di laga final. Menurutnya, penjualan mendatangkan Torres sudah tepat, tetapi menjualnya di saat pemain mencapai puncak karirnya justru adalah langkah yang keliru. Sementara itu, Barcelona musim ini sibuk merombak skuad dengan mendatangkan Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bisiwu sembari mengejar Rodri serta Julian Alvarez. Jose Mourinho optimis usai Madrid tak terkalahkan di pramusim. Real Madrid menuntaskan pramusim tanpa terkalahkan dari 6 laga uji coba, ditutup dengan kemenangan 3-0 atas Schalke lewat gol dari Mbappe, Den Huijsen, dan juga Carlos SP. Jose Mourinho memuji kualitas skuadnya, menyebut timnya kini bergerak sebagai satu kekuatan, meski beberapa pemain baru masih menyelesaikan intensitas latihan ganda di tengah cuaca yang panas. Sebelumnya, Madrid mengalahkan Alcorcons, Leganes, Ferencváros, dan juga Deportivo La Coruña. Mereka hanya ditandingkan oleh Fiorentina 2-2, dan Mourinho menegaskan timnya berada dalam kondisi prima menjelang laga pembuka melawan Espanyol di tanggal 23. Diomande raja dribble baru di Bernabeu.
dalam kemenangan telak 3-0 Real Madrid atas Schalke. Perhatian tersita kepada debut impresif Yan Diomande, masuk di menit ke-61 menggantikan Brahim Diaz. Pemain asal Pantai Gading tersebut langsung mencatatkan 3 aksi triple dalam hanya waktu 30 menit, jumlah terbanyak di laga tersebut, dan ia memperlihatkan kecepatan dan juga pergerakan vertikal yang tajam. Real Madrid telah meresmikan transfernya dari RB Leipzig senilai 125 juta euro, ditambah dengan variabel tambahan senilai 15 juta euro. Musim lalu di Bundesliga, Diomande tercatat sebagai yang paling efisien dalam dribble di antara 15 pemain yang lain, dengan tingkat keberhasilan 56,20%. Arsenal juara Community Shield, Odegaard kami ketagihan. Arsenal membuka Manchester City dengan skor telak 3-0 di final Community Shield yang digelar di Millennium Stadium di Cardiff. Kemenangan ini melanjutkan momentum positif The Gunners usai menjuarai Liga Inggris di musim lalu dan mengakhiri penantian 22 tahun tanpa gelar Liga. Kapten Martin Odegaard menegaskan timnya kini ketagihan, merasakan manisnya juara dan bertekad meraih lebih banyak trofi musim ini. Kami menunjukkan level kami tiap hari, kami serius dan ingin melakukannya lagi, ujar dari Odegaard. Ia menambahkan bahwa Arsenal ingin memenangi semuanya, sebuah pernyataan ambisius yang mencerminkan kepercayaan diri tinggi skuad dari Mikel Arteta menjelang musim yang baru. Verdong siapkan torkan sejarah untuk Indonesia. Calvin Verdong berpeluang mencatatkan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia bersama Lille di ajang Liga Champions 2026-2027. Klub asal Prancis itu melalui unggahan Instagram resminya menyebut Verdong akan menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di fase grup kompetisi elit Eropa tersebut. Bergabung dengan Lille sejak September 2025, Verdong mencatatkan 18 penampilan dan 786 menit bermain di musim pertamanya dan ikut membawa Lille finish ketiga di Ligue 1 Prancis dan lolos langsung ke fase grup Liga Champions. Sebelumnya Kevin Dix dan juga Emil Audero pernah merasakan atmosfer kompetisi ini, namun keduanya belum berstatus sebagai WNI saat itu. Usai Vinicius, giliran Bellingham diincar kontrak baru. Setelah berbulan-bulan negosiasi alot, Real Madrid akhirnya berhasil meyakinkan Vinicius Junior menandatangani kontrak baru dan meredam spekulasi kepindahannya ke Arsenal. Kini menurut laporan dari Abraham Romero, klub siap mengalihkan fokus kepada situasi kontrak dari Jude Bellingham dengan tujuannya menyamakan level gajinya dengan Vinicius. Meski kontrak Bellingham masih berlaku hingga tahun 2029, Madrid ingin proaktif menghindari ketidakjelasan yang berlarut-larut. Bellingham dipandang sebagai figur sentral proyek klub, baik di lapangan maupun sebagai ikon komersial dalam kampanye mode dan juga gaya hidup. Minat klub-klub dari Liga Inggris terhadapnya disebut tetap membayangi mengingat situasinya sebagai pemain asal Inggris. Cancelo resmi pulang ke Camp Nou. Setelah berbulan-bulan negosiasi mandek karena Al Hilal terus menaikkan harga hingga 15 juta euro, Barcelona akhirnya berhasil memulangkan Joao Cancelo di awal pekan ini. Bek sayap Portugal itu rela memangkas gajinya sendiri dan mengakhiri kontraknya demi kembali ke Barcelona, bahkan tetap berlatih rutin selama liburan agar siap tampil begitu tiba. Ia mengaku sempat memberikan ultimatum tegas kepada direktur olahraga Deco, datang ke Barcelona sekarang atau bertahan setahun penuh di Al Hilal tanpa bermain namun tetap digaji. Cancelo menegaskan tidak pernah ragu sedikit pun untuk pulang dan optimis dengan kekuatan skuad Barcelona musim ini. Como rela bersih-bersih demi datangkan Moise Kean. Di bawah asuhan dari Cesc Fabregas, Como menjadikan Moise Kean sebagai incaran utama untuk bersaing dengan Tasos Dovikas jelang debut mereka di ajang Liga Champions. Penyerang berusia 26 tahun itu sudah mencetakkan 27 gol di Liga sejak pindah dari Juventus dan mencatatkan 13 gol dari 26 laga bersama timnas Italia. Namun Como lebih dahulu harus melepas 3 pemainnya, yakni Alvaro Morata, Ignas van den Brom, dan juga Matthias Brunner. Richarlison ingin pulang ke Everton. Tottenham dilaporkan menolak tawaran Everton untuk Richarlison karena dianggap masih di bawah nilai pasar sekitar 35 juta euro yang telah mereka patok. Striker berusia 29 tahun itu dulu 4 musim membela Everton sebelum pindah ke Tottenham senilai 60 juta euro. Sebenarnya ingin kembali menuju Merseyside. Posisinya di skuad Roberto De Zerbi kian terancam menyusul rencana kedatangan dari Cody Gakpo dan juga Savinho. Sementara David Moyes memang tengah mencari tambahan tenaga di lini depan.
Chelsea disarankan buru Andre Onana. Chelsea saat ini hanya mengandalkan Robert Sanchez dan kiper muda Mike Penders yang masih berusia 21 tahun. Dan mantan bintang MU yakni Quinton Fortune menilai Andre Onana bisa menjadi pemain pembeda bagi Chelsea, Newcastle maupun Aston Villa berkat kemampuan melepaskan umpan sekitar 50 hingga 60 meter untuk memulai serangan. Onana sendiri masih tercatat sebagai pemain MU hingga musim panas 2028, namun kembali dipinjamkan ke Trabzonspor. Fortune menilai kiper 30 tahun itu terlalu sering disorot karena kesalahannya, padahal sebenarnya masih cukup mumpuni bersaing di level tertinggi jika kepercayaan dirinya pulih. Juventus sambut Vicario dari Tottenham. Juventus tengah mempersiapkan diri jelang laga tandang perdana Serie A melawan Frosinone. Setelah mendapatkan Gianluca dari Bologna, Luciano Spalletti kini segera merampungkan transfer dari Guglielmo Vicario lewat skema pinjaman dengan opsi pembelian permanen senilai 10 juta euro. Kedatangan dari Vicario ini menyusul ketidakpuasan Spalletti terhadap performa dari Michel Di Gregorio. Oli Watkins sepakat hijrah ke Al Hilal. Oli Watkins dilaporkan telah menyepakati kesepakatan pribadi dengan Al Hilal untuk pindah musim panas ini, mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan oleh Karim Benzema yang tak lagi masuk ke rencana Simeone Inzaghi. Aston Villa sendiri tengah mengalami perombakan besar setelah kehilangan Yuri Tillman, Lucas Digne, dan juga Morgan Rogers, ditambah cedera lutut dari Amadou Onana. Meski Unai Emery sudah mendatangkan sejumlah pemain baru, Emery memuji dedikasi dan etos kerja dari Watkins yang selalu maksimal bagi tim. Villa dikabarkan mempertimbangkan Nicolas Jackson sebagai penggantinya. AC Milan kunci di Moreira dari Strasbourg. Di bawah arahan pelatih baru Ruben Amorim, AC Milan terus berbelanja besar di musim panas ini dan telah menghabiskan lebih dari 100 juta euro untuk 4 pemain baru. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Milan kini menguji kesepakatan senilai 50 juta euro untuk bisa memboyong winger Strasbourg yakni Diego Moreira. Pemain 22 tahun asal Belgia tersebut tampil di Piala Dunia dan mencatatkan 5 gol plus 9 assist musim lalu dan disiapkan sebagai pengganti dari Rafael Leao yang secara terbuka menyatakan ingin segera hengkang. MU disarankan datangkan Victor Osimhen. Dalam wawancaranya di Goal Internasional, legenda Manchester United yakni Patrice Evra menyarankan klubnya untuk bisa mendatangkan Victor Osimhen guna mendongkrak lini serang MU musim depan. Terlebih MU sendiri berpotensi kehilangan Joshua Zirkzee yang dikabarkan pindah menuju Juventus. Evra menilai striker Galatasaray berusia 27 tahun itu punya rekam jejak terbukti di kompetisi top Eropa. Selain itu, Evra juga mendorong MU mencari bek tengah baru sebagai suksesor jangka panjang Maguire yang meski masih tangguh di lini pertahanan, usianya kini sudah tak muda lagi. Barcelona kini incar Victor Gyökeres. Barcelona mulai menyiapkan opsi cadangan di tengah ketidakpastian transfer dari Julian Alvarez yang masih menjadi prioritas utama meski Atletico Madrid enggan melepasnya. Menurut Jose Alvarez, Blaugrana kini menjajaki situasi Victor Gyökeres sebagai alternatif kepergian dari Ferran Torres setelah opsi Lautaro Martinez dan Luis Suarez tak kini berkembang. Gyökeres sendiri bergabung ke Arsenal musim lalu senilai 70 juta euro dan telah mencetakkan 21 gol di musim debutnya. Meski performanya dinilai belum konsisten, untuk saat ini Gyökeres masih sebatas opsi cadangan. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out!